Kita mulai saja. Ini sudah lewat 5 menit pembukaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, Rabbil alamina yang mengatur seluruh alam semesta. Wal akibatu, adapun akibat atau ganjaran ya. Jadi kalau di beberapa kamus saya telaah, maknanya akibat itu adalah al jaza'u bil khair. Jadi balasan dengan kebaikan. Jadi wal akibatu, adapun balasan dengan kebaikan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu, adapun salawat wassalamu dan salam ala nabi, mudah-mudahan senantiasa atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga nabi ajmaina keseluruhnya. Perlu dibedakan antara akibat dengan nihayah ya. Jadi kalau nihayah itu nihayah dengan akibat, kalau di beberapa literatur dijelaskan bahwa secara bahasa akibat itu maknanya adalah akhiru kulli syai'in au khatimuhu. Jadi ending dari sesuatu atau akhir dari sesuatu itu akibat. Tetapi dalam konteks ini menurut saya makna yang relevan adalah al jaza'u bil khair. Jadi balasan dengan kebaikan itu adalah, atau balasan kebaikan ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau nihayah itu adalah aqsa ma yumkinu ayyabluwahu syai'un. Jadi puncak sesuatu yang memang ingin dicapai. Jadi itu nihayah. Jadi misalnya saya menginginkan untuk ke Banyuwangi, maka nihayah saya itu ya, itu adalah Banyuwangi. Jadi cuma catatannya yumkin. Jadi akhir sesuatu yang memungkinkan saya untuk bisa sampai ke situ, itu namanya nihayah. Itu nihayah. Terus ada 3 kata sebenarnya yang mirip-mirip. 1 akibat, 2 nihayah, 3 al-haddu, jadi atau hudud, dalam bentuk pluralnya adalah hudud. Jadi batas. Jadi batas itu, kalau al-haddu itu kata yang digunakan untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain, atau antara sesuatu yang satu dengan sesuatu yang lain. Itu al-haddu. Kita lanjut. I'lam anna wahidan minat talabil mutaqaddimina lazama khidmatas syekhil imam Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid ibn Muhammadin al-Ghazali qaddasallahu ruhah. I'lam, ketahuilah olehmu, anna wahidan, bahwa sesungguhnya salah seorang minat talabatil mutaqaddimina, dari santri-santrinya al-Ghazali ini ya, lazama, senantiasa atau terus menerus berkhidmat as-syekhil imam, berkhidmat kepada as-syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Jadi salah seorang dari santri al-Ghazali itu ini sekaligus menjadi sejarah ya, menjadi cerita dari awal mula munculnya kitab Ayyuhal Walad ini. Sesungguhnya salah seorang dari santrinya Al-Ghazali itu berkhidmat kepada Al-Ghazali, kemudian wastaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, wastaghala, dan menyibukkan siapa Wahid itu bitahsili, untuk memperoleh ilmu ya,
wa qiraatil ilmi dan membaca ilmu, belajar alaihi terhadap Al-Ghazali, hatta jama'a daqaiqal ulumi, hingga dia kemudian dapat mengumpulkan atau memperoleh daqaiqal ulumi, akan hal-hal yang atau ilmu-ilmu yang detail, rigid sekali, wastakmala fadailan nafsi, dan dia menyempurnakan fadailan nafsi, akan fadail itu atau lebih-lebih dari jiwanya. Jadi dia menyempurnakan atau menghabiskan sisa dari umurnya itu untuk kemudian belajar, beramal dan memperbaiki akhlaknya. Itu jadi kerjaan daripada murid Al-Ghazali itu yang kemudian menulis surat ini, dia mulazamatul khidmat, ya, jadi senantiasa berkhidmat kepada Al-Ghazali, dan selain itu dia juga belajar dan menempa diri atau riadoh barangkali maksudnya adalah wastakmala fadailan nafsi, riadoh. Kemudian summa annahu tafakkara yauman fi hali nafsihi, kemudian annahu sesungguhnya Wahid itu, salah seorang dari santri itu, tafakkaro merenung, ya, berpikir, yauman pada suatu hari, fi hali nafsihi tentang kondisi jiwanya, kondisi dirinya, wa khotoro ala balihi kemudian terlintas dalam hatinya, wakola dan berkata, siapa anak dari atau santri itu berkata dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa saraftu rai'ana umri ala ta'allumiha. Ini sesungguhnya aku, qara'tu telah membaca aku, anwa'an minal ulumi terhadap beberapa minal ulumi dari ilmu. Jadi saya telah membaca, mengkaji beberapa ilmu, wasaroftu dan telah mempergunakan aku, ya, roi'ana umri akan usia produktifku. Jadi kalau roi'an itu maknanya adalah masa kejayaan, ya. Masa kejayaan umur itu maknanya yang tepat adalah masa produktif dari umurnya itu digunakan ala ta'allumiha untuk mempelajari ilmu-ilmu itu, wajam'iha dan mengumpulkan ilmu, memperoleh ilmu, wal'an dan sekarang, yang bagi wajib bagiku, ya, li bagiku, an a'lama untuk tahu, ayyunau'iha yanfa'uni godan, ilmu macam yang mana, ya, dari ilmu itu, yang fauni yang dapat bermanfaat nih kepadaku godan besok. Dari sekian ilmu-ilmu yang dipelajari olehku itu, ilmu yang mana yang dapat bermanfaat kepadaku godan besok, wa yu'annisuni fi qabri, wa yu'annisuni ay yusahibni, artinya dapat menemaniku fi qabri, di kuburku. Aku telah mempelajari banyak ilmu, dan kemudian sekarang waktunya aku tahu ilmu yang mana dari sekian ilmu yang aku pelajari itu yang dapat bermanfaat kepadaku besok, di hari kiamat maksudnya. Wa yu'annisuni dan dapat menemaniku fi qabri, di dalam kubur. Ini kegelisahannya. Jadi ini kalau dalam yang maklum, ya, yang biasa adalah kegelisahan akademik kalau dalam dunia pendidikan, orang atau kalau yang kurang bagus sebenarnya adalah kegelisahan orang tentang urusan dunia. Tetapi ini kegelisahannya penting memang, yaitu tentang pengetahuan itu yang digelisahkan bukan kalau saya sekolah saya dapat apa, setelah saya sekolah saya dapat kerjaan apa, saya dapat posisi apa. Jadi kegelisahan santri ini bukan tentang itu, tetapi tentang dari sekian macam banyak pengetahuan yang telah ia pelajari, yang akan dapat bermanfaat kelak di hari kiamat, ilmu yang mana dia pengen tahu itu, ya. Itu yang menjadi kegelisahannya. Wa ayyuhala yanfa'uni, dan
ilmu yang mana la yanfa'uni yang tidak akan bermanfaat kepadaku hatta atrukahu hingga pada saatnya atrukahu aku akan meninggalkanhu terhadap ilmu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu, jadi ini doa ya. A'udzu Allahumma ya Allah, a'udzu bika aku berlindung bika kepadamu min ilmin dari ilmu la yanfa yang tidak bermanfaat. Jadi ini salah satu doa yang sangat familiar di teman-teman pesantren. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, banyak lanjutannya ditambah-tambah. Jadi kalau kemudian ilmu itu katanya tidak akan bermanfaat, dia tahu mana yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak semua ilmu itu kemudian dapat bermanfaat untuk kebaikan dirinya. Saya beberapa kali sering ya menjelaskan tentang pandangan Barat ya, di konsep Barat tentang pengetahuan. Orang Barat mengatakan bahwa ilmu itu untuk ilmu, jadi ilmu bukan untuk kemaslahatan. Makanya saya sering mencontohkan bahwa apa pentingnya negara-negara di Barat menciptakan sebuah nuklir yang fungsi utama nuklir itu adalah untuk menghanguskan, hanguskan tatanan di bumi. Nah, itu berarti ilmu dia beralasan bahwa ini pengetahuan, jadi produk ilmiah. Produk ilmiah itu tidak boleh kemudian dipersalahkan, tidak boleh dipersalahkan. Tetapi bahwa tujuan kehidupan itu adalah melestarikan, menjaga. Itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami bersama, sehingga tidak boleh ada sesuatu atau ekspresi ilmiah ya, yang kemudian dapat mengganggu tercapainya tujuan kehidupan itu, yaitu terciptanya sebuah tatanan yang baik, kedamaian dan seterusnya. Nah, nuklir ini kan fungsinya adalah untuk membumi hanguskan. Ya, itu. Kemudian mana fastamarrat hadhil fikratu hatta kataba ila hadratis syekh hujjatil Islam Muhammadin al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifta'an wa sa'alahu masaila wal tamasa nasihatan wa du'aan. Fastamarrat, kemudian berlangsung terus hadhil fikratu, pikiran-pikiran itu. Jadi dia tadi kan mikir dari sekian banyak pengetahuan yang dia pelajari, dia pengen tahu ilmu mana yang kemudian akan bermanfaat kepadanya di hari kiamat dan di kuburnya dapat menemaninya. Pikiran-pikiran itu kemudian katanya berlangsung terus hatta kataba ila hadratis syekh, hingga ia kemudian menulis surat ya ila hadratis syekh kepada Al-Ghazali ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati Allah terhadap Al-Ghazali, menulis istiftaan untuk meminta fatwa ya. Wasa'alahu, dan bertanya siapa Wahid ya, santri itu kepada Al-Ghazali masaila, kepada beberapa problem-problem, jadi masalah-masalah. Wal tamasa, dan meminta siapa Wahid itu, siapa santri itu, nasihatan akan nasihat, wa du'aan, dan doa. Jadi isi daripada suratnya itu, surat dari santri itu adalah dia minta bertanya beberapa fatwa-fatwa, dia bertanya tentang penyelesaian sebuah problem. Jadi tapi ini bukan problem duniawi ya, bukan problem tidak punya duit yang ditanyakan, tetapi problem keilmuan. Jadi problem keilmuan, apa yang menjadi kesulitan barangkali, apa yang menjadi problem fikih yang perlu ditanyakan kepada Al-Ghazali, wasl tamasa, dan kemudian meminta nasihat kepada Al-Ghazali dan meminta doa. Qala, berkata siapa orang santri itu, wa ingkana musannafatus syekh, sekalipun ada apa
tulisan-tulisan Al-Ghazali kal Ihya seperti Ihya wa ghairihi dan lainnya Ihya, tastamilu ala jawabi masaili yang dapat mengcover atas jawaban pertanyaanku. Sebenarnya tanpa saya mengirim surat pun Al-Ghazali sudah memiliki banyak tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku tadi itu. Lakinna akan tetapi maksudi adapun maksudku ayyaktuba syaihu supaya menulis as-syaihu siapa Al-Ghazali hajati akan kebutuhanku fi warokotin dalam lembaran-lembaran takunu yang akan ada apa warokot ma'i bersamaku muddata hayati seumur hidupku. Tetapi aku, jadi walaupun aku sebenarnya bisa melakukan eksplorasi sendiri, bisa mencari sendiri di beberapa tulisan-tulisan Al-Ghazali atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi aku ingin Al-Ghazali memberikan semacam kado spesial lah ya barangkali yang akan menemaniku sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha dan aku akan mengamalkan bima fiha terhadap sesuatu, berarti apa, penjelasan-penjelasan konten surat lah yang nanti isinya di belakang. Fiha yang ada di dalam warokoh itu muddata umri seumur hidupku insyaallah ta'ala jika Allah menghendaki. As-Syekhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabihi, kemudian menulis As-Syekhu siapa Al-Ghazali hadhihi risalata akan surat ini ilaihi kepadanya, kepada orang itu, fi jawabihi tentang jawaban pertanyaannya. Wallahu a'lam. Ini salah satu bagian dari isi suratnya sudah. Apa isi surat yang pertama itu? I'lam ayyuhal walad wal muhibbul azizu atalallahu baqa'a bi ta'atika wa salaka bika sabila ahibbaihi. I'lam ketahuilah olehmu ayyuhal walad wahai anakku. Jadi penyebutan anak ini bukan sebagai anak kandung tetapi anak bisa sebagai apa ya? Anak intelektual ya, anak intelektual. Jadi disebut anak karena kecintaan ya. Jadi orang itu kalau cinta sudah cenderung mengeluarkan sifat-sifat atau sematan kepada orang. Jadi kalaupun bukan anaknya dibilang nak, itu simbol kecintaan. Ketahuilah wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya ya, dengan penuh ketaatan, bita'atika dengan penuh ketaatannya orang-orang yang dicintai Allah. Inna mansyuran nasihati, sesungguhnya tersebarnya nasihat-nasihat ya. Ini apa? Sifat ilal mausu. Jadi aslinya innan nasihatal mansurata. Sesungguhnya nasihat-nasihat yang tersebar itu ya, artinya sesungguhnya sudah banyak nasihat berapa kitab ya. Ingkana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Ingkana jika ada apa itu Mansuria Makdin ya, qad balagoka telah sampai kepadamu minhu dari Makdin nasihatun apa nasihat, fa ayyu hajatin maka kebutuhan apapun, apa kebutuhan apa laka bagimu fi nasihati di dalam nasihatmu. Kalau informasi atau nasihat-nasihat itu telah sampai kepadamu, terus kamu mau butuh apa lagi dari saya? Itu katanya Al-Ghazali. Wa illam yablukka fakulli madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah. Kalau ternyata wa illam yabluk, kalau ternyata intisari dari nasihat-nasihat yang bersebaran itu kemudian tidak sampai kepadamu, fakul maka katakan li bagiku, madza hasalta apa yang engkau peroleh fi hadhihi sininal madiyati di beberapa waktu
tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kamu belum dapat juga, terus dari dulu kamu ngapain? Jadi pertanyaannya ini ngenyi, agak nyindir ya, agak nyindir. Jadi pengetahuan atau nasihat-nasihat itu sebenarnya sudah banyak di beberapa kitab-kitab, di beberapa penjelasan-penjelasan. Terus kalau itu sudah banyak dan itu sampai kepada kamu, terus kamu butuh apa lagi dari nasihatku? Nah, sekarang kalau belum sampai dari dulu kamu ngapain? Tidur ya. Dulu kamu ngapain? Itu disentil oleh Al-Ghazali. Itu yang pertama. Jadi masih dirangsang dulu nih orangnya yang oleh Al-Ghazali masih dirangsang. Kemudian berikutnya ayyuhal waladu min jumlati ma nasahabihi Rasulullahi. Wahai anakku, ini kayak lagi kalau zaman dahulu tradisi Jawa barangkali kayak orang mendongeng ya. Jadi sambil dielus-elus dahinya kemudian dia sambil dinasehati. Wahai anakku, min jumlati ma nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kumpulan sesuatu yang telah dinasehatkan oleh Rasulullah ummatahu kepada umatnya. Qauluhu alaihi salamu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Termasuk tanda dari berpalingnya Allah ya. Anil abdi dari hambanya, istighaluhu adalah sibuknya orang, bima dengan sesuatu, layaknihi yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Termasuk dari tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba itu adalah hamba itu sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Iya. Saya juga ngeprint tapi nggak punya aslinya ini kitabnya. Ngeprint dari sarahnya Ayyuhal Walad di penjelasan tentang tentang i'radullah ini katanya ada 4 macam Allah berpaling itu kayak apa maksudnya itu? Apa maksudnya Allah berpaling dari hambanya? Oh ini. La'allal muradu minal i'radi, barangkali maksudnya yang dimaksud dengan Allah berpaling itu adalah adamur rahmah. Jadi Allah tidak memberikan rahmat kepada hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa adamustijabatid dakwah, dan kemudian yang kedua tidak mengabulkan doanya. Jadi Allah kalau berpaling dari hambanya, itu pertama dia tidak memberikan rahmat, kemudian yang kedua itu tidak mengabulkan doanya. Wala yanduru ilaihi nadral karami wal ihsan bal yaghdab alaihi wa yuhinuhu. Wah, ini ngeri ya. Jadi wala yanduru ilaihi, dan Allah tidak memandangnya nadral karami dengan pandangan kemuliaan wal ihsan dan baik. Jadi mandangnya melengos ya. Jadi kalau barangkali maksudnya adalah jadi Tuhan enggak sudi melihatnya. Bal yaghdab, bahkan Allah marah alaihi atas orang yang dipalingi, disisihkan oleh Tuhan. Wa yuhinuhu, dan menghinakan. Jadi Allah kalau berpaling dari seorang hamba itu, yang pertama tidak memberikan rahmat, tidak mengabulkan doanya, yang ketiga memandang hina, memandang rendah, dan bahkan menghinakan dan bahkan marah. Yang keempat, walayah dihi sabila ahibbaihi, tidak memberikan petunjuk untuk menapaki jalan-jalan orang yang dicintai Allah. Jadi tidak semacam tidak dikasih jalan untuk menapaki atau menjalani jalan hidup orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya barangkali malu ketemu atau nggak mau ketemu para kiai, nggak mau ketemu para ulama. Itu salah satu
Tapi malu bukan karena dia tapi malu karena males mau ketemu. Ini beberapa kitab saya print secara khusus. Itu penjelasan yang perlu ditambahkan terkait dengan alamatu i'radillahi ta'ala itu. Ini ada hadisnya juga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi sesuatu yang tidak penting itu apa, ma la ya'nihi itu, atau sesuatu yang tidak penting itu. Sesuatu yang tidak penting itu di sini juga dijelaskan kayaknya. Ai ma la yata'allaqu alaihi ghardun diniyun au dunyaniyun. Dunyawiyun. Jadi sesuatu yang tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan kepentingan-kepentingan akhirat atau kepentingan dunia yang berkonsekuensi kebahagiaan akhirat. Jadi kalau ketemu kata dunyawiyun itu adalah kepentingan atau perilaku duniawi atau pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi dia berkonsekuensi atas kebaikan akhirat. Karena ada perilaku-perilaku duniawi yang kemudian tidak berkonsekuensi kepentingan akhirat, kayak kepentingan politik untuk jadi pemimpin untuk kepentingan menguasai kekuasaan tertentu, itu namanya untuk kepentingan pribadi kelompok, itu tidak ada kepentingan akhiratnya. Jadi, dan banyak hal lagi, kalau kayak sekarang misalnya malayaknihi adalah chattingan yang nggak penting. Jadi itu chattingan itu boleh, tetapi harus disisihkan. Paling tidak persentasenya jangan sampai mengalahkan sesuatu yang penting. Ya, persentasenya. Misalnya 1 jam kita chattingan untuk membahas ilmu pengetahuan, 45 menit untuk kepentingan browsing-browsing yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Wa innam ra'an dahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadi la jadirun antatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al arba'ina wa lam yablug khairu waliba yaglibu wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Kok ngeri. Wa inimro'an, dan sesungguhnya orang, dahabat yang lenyap, hilang, saatun 1 jam waktunya, min umrihi dari umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadi, pada atau untuk kepentingan sesuatu yang di luar tujuan penciptaan. Maksudnya apa? Minal ibadi, dari ibadati, dari berupa ibadah. Jadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu jadi tujuan penciptaan itu adalah ibadah. Jadi kalau hilangkan, sia-siakan umur kita dari sesuatu yang di luar konteks tujuan penciptaan, berarti konteks ibadah, maka katanya lajadirun, pantas antatula panjang alaihi, atas orang itu, hasratuhu penyesalannya. Jadi kalau orang itu menyia-nyiakan waktunya untuk kepentingan sesuatu selain ibadah, ya, maka dia pantas untuk menyesal dalam waktu yang lama. Harusnya menyesal. Jadi harusnya menyesal. Wa man jawaza al arba'i, bersiap-siaplah ilanar, untuk masuk neraka. Jadi kalau orang itu usianya sudah 40 tetapi perbuatan baiknya tidak lebih banyak daripada perbuatan buruknya, maka harus mempersiapkan diri untuk berteman dengan api neraka. Kenapa kok 40? Jadi saya pernah membaca salah satu artikel psikologi, orang itu kalau usianya sudah 40 tahun,
40 tahun ke atas. Jadi secara emosi sudah lebih stabil, tidak gerusa-gerusu, tidak main kayak anak muda itu hasratnya melebihi dari kemampuannya. Itu kalau anak muda. Kalau orang sudah usia 40 lebih stabil, dia lebih bisa mengukur dirinya bisa apa enggak nih saya, mampu apa enggak. Jadi itu usia 40. Nah, makanya katanya kalau orang itu usianya sudah sampai 40 tetapi perbuatan baiknya belum mengalahkan perbuatan buruknya, ya bersiap-siap itu. Wa fi hadhihin nasihati kifayatun li ahlil ilmi. Nasihat ini, kata di dalam nasihat ini sudah cukup ya li ahlil ilmi, bagi orang ahli ilmu. Oke, kita tambah sedikit lagi, nggak usah lama-lama kan. Ayyuhal waladu, wahai anakku, katanya, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu, an-nasihatu, adapun nasihat, sahlatun adalah mudah. Wahai anakku, nasihat itu mudah. Wal muskilu, adapun yang rumit, itu qabuluha adalah menerima nasihat. Ngasih nasihat itu mudah, ya. Yang rumit itu adalah menerima nasihat. Ya, menerima dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan nasihat. Jadi makanya orang kalau bahasa sederhananya, kalau ngomong gampang tapi yang melakukan susah. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Karena li'annaha, karena sesungguhnya nasihat fi madzaki muttabi'il hawa, di dalam cita rasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi nasihat itu bagi orang-orang yang mengikut senantiasa menikmati itu, ya. Murratun adalah pahit. Jadi nasihat itu, makanya ada orang udah jangan ceramah terus, atau misalnya dengan ceramah, kamu nggak usah ceramah sekarang, bukan waktunya. Ini termasuk kategori ini. Jadi karena nasihat bagi orang yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsunya itu pahit, malas mau dengerin, capek. Itu pahit katanya. Jadi nasihat, belum melakukan nasihat saja itu sudah capek dengerin nasihat. Makanya pengajian itu jauh lebih sedikit daripada konser. Iya. Kemudian idil manahi, karena adapun larangan itu mahbubatun fi qulubihim, adalah dicintai fi qulubihim, pada hatinya mereka, wa alal khususi, dan secara khusus liman kana talibal ilmi rasmi, ya, dan secara khusus liman, bagi orang, karena yang ada siapa man talibal ilmi, mencari ilmu ar-rasmi, yang formalitas, wa mustawilan fi fadlin nafsi, dan sibuk fi fadlin nafsi, di dalam memprioritaskan hawa nafsu ya, wa manakibid dunia, dan sibuk di dalam mencari prestasi-prestasi duniawi. Ini kritikan pedes ini. Karena katanya kenapa kok nasihat itu pahit bagi orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Alasannya karena larangan itu katanya dicintai oleh hati-hatinya mereka. Apa maksudnya dicintai oleh hati-hatinya mereka? Jadi daya pikat sesuatu yang dilarang, ya. Jadi sesuatu yang dilarang itu atau yang buruk itu daya pikatnya jauh lebih tinggi daripada sesuatu yang tidak dilarang, bahkan apalagi buruk. Seperti apa? Kita kalau dibilang jangan dibuka, itu memiliki kecenderungan untuk membuka. Sesuatu yang dilarang
itu memiliki kecenderungan atau menarik seseorang untuk melakukannya yang dilarang. Apalagi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu memiliki daya pikat yang tinggi daripada sesuatu yang baik. Seperti alat ya, kayak HP misalnya. HP itu tidak memiliki sifat ya, kena apa atau status hukum. Karena HP itu barang hukum bi af'alil mukallaf. Jadi hukum itu berhubungan dengan perilaku orang mukallaf. Jadi kalau orang tanya apa hukumnya HP, ya HP nggak ada hukumnya. Tapi apa hukum menggunakan HP, itu baru ada hukumnya. Seperti apalagi misalnya kayak apa hukumnya jalan-jalan, hukumnya jalan raya, nggak ada hukumnya. Tapi kalau digunakan untuk si A atau B, atau apa hukumnya pulpen, yang nggak ada hukumnya. Apa hukumnya kayak pulpen untuk tanda tangan korupsi, baru ada hukumnya. Itu nah, HP ya itu memiliki potensi kemanfaatan yang besar, tetapi juga memiliki potensi dipergunakan untuk keburukan yang lebih besar. Pertanyaannya, penggunaan kita terhadap HP itu apakah sudah aspek yang atau dimensi baiknya dapat mengalahkan dimensi yang buruk? Kalau ternyata masih lebih banyak dipergunakan kepada yang buruk, maka benar pernyataan ini bahwa daya pikat sesuatu yang buruk itu memang jauh lebih tinggi daripada sesuatu yang baik. Ingat, daya pikatnya, bukan ketentraman batinnya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang baik itu kan menyenangkan di kemudian, nyaman di hati. Ya. Itu kemudian wa alal khususi, dan secara khusus katanya nasihat itu akan menjadi, atau menerima nasihat itu akan menjadi rumit liman kana talibal ilmi rasmi, bagi orang yang mencari ilmu secara formalitas. Jadi mencari ilmu secara formalitas ini apa maksudnya ya? Ini banyak sekali kayaknya ya. Jadi kalau yang dimaksud mencari ilmu talibal ilmi rasmi ini adalah orang-orang yang sekolah untuk kepentingan cari ijazah, sekolah untuk kepentingan kuliah, untuk kepentingan absen, kuliah untuk kepentingan nilai. Ini yang saya selalu menjelaskan juga ke mahasiswa bahwa kalian nggak usah sibuk kuliah cari absen, kuliah cari ijazah, mending nggak usah ke kampus, mending nggak usah sekolah, karena secara moral saja nggak usah sampai masuk ke kitab ini. Kita ke sekolah itu sudah niatannya sangat baik sekali untuk mencari ilmu. Nah, kalau kemudian itu dinodai untuk kepentingan absen, itu kan kita mengabaikan sesuatu yang substansi dari tujuan kita berangkat ke sekolah. Jadi nggak usah sampai punya tujuan kayak absen, nilai misalnya, dan seterusnya. Mending kita perbaiki ya proses kita mencari ilmu, proses kita belajar, itu aja yang diperbaiki. Urusan kita mau menjadi apa, urusan kita pinter atau tidak, itu semuanya bagi saya bonus. Jadi pinter itu bonus, prestise masa depan itu bonus. Silahkan dilihat di sekeliling Anda, orang-orang yang kuliah hanya untuk mengejar prestise itu biasanya juga nggak keren-keren amat prestisenya. Nah, tetapi bagi mereka yang sekolah hanya untuk kepentingan mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah, titik, nggak usah dikoma itu. Orang mencari ilmu, kalau sampai ada pengen jadi PNS, pengen jadi bidan, PNS, pengen jadi dokter misalnya, atau pengen jadi bupati, pengen jadi apa, itu tambah rumit itu. Mending sudah menghilangkan kebodohan, mencari ridho Allah, titik, nggak usah dikoma. Ya, itu penting. Karena supaya tidak terjebak pada formalitas-formalitas tadi itu. Semuanya adalah formalitas. Kemudian wa mustagilan, dan sibuk fi fadlin nafsi, di dalam memprioritaskan diri, jiwa nafsu ya. Jadi karena itu semuanya dorongan-dorongan nafsu, kita diperbudak oleh obsesi, keinginan-keinginan.
Kemudian wa manakibid dunia dan prestasi keduniaan. Ranking, cum laude, IP 3,8, IP 3,9, itu semuanya prestasi duniawi. Prestasi duniawi. Makanya kayak konsep pendidikan terbaru yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem itu sebenarnya persis kegelisahannya sama dengan yang sering saya sampaikan. Saya di Facebook saya sudah sering menulis tentang kegelisahan saya jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Ya, jadi bukan pikiran saya mendahului Nadiem, tetapi memang itu menjadi kegelisahan para akademisi bahwa pendidikan kita itu memang cenderung tidak mampu menyuguhkan sesuatu yang substansi dari pendidikan, dari pembelajaran di dunia pendidikan itu. Jadi banyak orang jurusan pertanian nggak ngerti soal tani, banyak orang lulusan sarjana PAI tidak ngerti tentang metode pembelajaran. Itu kan unik dan lucu. Ya. Jadi makanya kenapa? Karena yang dia kejar bukan ilmunya tadi itu, tetapi saat kuliah yang ngejarnya apa? Penting masuk sekolah gitu. Aduh, eman-eman. Kemudian fa innahu yahsabu annal ilmal mujarradalahu. Mereka itu katanya yahsabu menduga annal ilmal mujarradalahu, bahwa sesungguhnya semata-mata dengan ilmu saya kunu akan dapat najatuhu apa akan datang ya, akan ada najatuhu apa keselamatan, keuntungan ya, kebahagiaan, wa khalasuhu dan keselamatan fihi di dalam ilmu, di dalam orang itu. Maka kalau mereka itu katanya orang-orang yang tadi itu siapa? Orang-orang yang mendahulukan kepentingan mencari ilmu untuk yang formalitas, sibuk dengan sesuatu yang memprioritaskan nafsu, sibuk dengan prestasi duniawi, seterusnya itu, mereka itu menganggap bahwa ilmu itu dengan ilmu saja ya, itu dia sudah akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Wa annahu mustaghnin anil amali, dan dia itu juga menduga bahwa itu tidak butuh untuk diamalkan. Wahada ini i'tiqadul falasifati adalah keyakinan para ahli filsafat atau keyakinan para filosof. Subhanallahil azim. Ini subhanallahil azim ini apa maksudnya? Barangkali sesuatu yang takjub ya, takjub. Kok tapi takjub yang sinis ini kayaknya ya. Karena dia mengurai di awal menjelaskan tentang bahwa dia menduga bahwa ilmu itu kamu akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan cukup dengan ilmu tanpa harus diamalkan. Dan itu adalah keyakinannya para ahli filsafat. Wow, masa iya begitu gitu kan maksudnya ini. Masa iya begitu? Bukannya ilmu itu adalah instrumen untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan ilmu. Jadi kalau oleh karena itu perlu diamalkan. Jadi thamratul ilmi itu adalah al-amal. La ya'lamu hadzal maghruru annahu hina hassalal ilma itlam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi kada. La ya'lamu, tidak tahu, hadzal maghrur, orang-orang yang tertipu ini, annahu, bahwa sesungguhnya hina hasola, ketika mendapat mereka itu, siapa dia ya, al ilma akan ilmu, itlam yakmal, akan tetapi dia tidak mengamalkan bihi dengan ilmu, yakunu ada al hujjatu, atau takunu di teks lain, takunul ada al hujjatu, apa argumentasi, alaihi, atas ilmu lam yakmal itu, akada adalah kuat ya. Mereka tidak tahu bahwa ada argumentasi yang sangat kuat yang menjelaskan tentang orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan.
Apa argumentasinya itu? Argumentasinya adalah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menjelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Adalah asaddun nasi, adapun paling sangatnya manusia, apanya? Adaban, siksanya. Manusia yang siksanya paling pedih itu yaumal kiamati, di hari kiamat, alimun, adalah orang yang alim, la yanfa'hu, atau orang yang punya banyak pengetahuan, la yanfa'hu, yang tidak memberikan kemanfaatan, hu, kepadanya, Allahu, siapa Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi orang yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tetapi dia tidak memiliki kesempatan lah, tidak mempergunakan ilmunya untuk bisa bermanfaat, tidak diamalkan ya, ilmunya tidak diamalkan. Inilah dasar bahwa salah satu dasar bahwa ilmu itu harus diamalkan, setidak-tidaknya kemanfaatan itu untuk diamalkan bagi diri sendiri, setidak-tidaknya. Jadi kalaupun misalnya bermanfaat bagi orang lain, ya itu baru khairun nas anfa'uhum linnas. Itu prinsip yang harus. Tapi setidak-tidaknya untuk diri dulu. Untuk diri, untuk keluarga, habis itu untuk orang lain. Oke, itu saja dari pengajian kita malam ini. Sudah 1 jam ya kita. Jadi gak usah lama-lama, saya paling kurang lebih 1 jam atau 50 menit lah kita biar nggak cepet bosen ya. Oke, terima kasih. Oh iya, ada pertanyaan. Pertanyaan nanti kita anu saja ya. Saya diskusikan dulu dengan timnya pondok ya. Kalau ada apa kita mau buka pertanyaan atau dipasrahkan ke saya. Kalau dipasrahkan ke saya nanti kita buka, tapi jangan banyak-banyak pertanyaan. Oke, untuk pertama pertanyaannya besok bisa diberikan ke saya atau dipertanyakan di komentar, silahkan. Tapi untuk kita cukupkan dulu. Ini kita pertama, saya juga di rumah ngajinya. Seluruh peralatan juga baru saya beli ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.